Selamat pagi semua. Ya, shalom. Oke, Selamat pagi, pagi. salam, salam. Terima kasih buat hari ini. Eh, kita patut mengucap syukur. Kita boleh sehat, kita boleh bertemu di Zoom ini tanpa Amin. kurang suatu apapun. Saya sangat eh, berterima kasih buat Tuhan hari ini kita boleh melewati dan boleh kita merayakan hari kebangkitannya. Amin. Kemarin juga kita sudah, eh, saya baru kemarin ikut perjamuan ya, karena memang di gereja juga saya perjamuan. Nah, tapi yang saya rasakan, eh, saya ikut, saya bisa ikut karena memang saya habis catering kemarin, badan saya sakit semuanya. Jadi eh, itu saya imankan dengan kita apa namanya itu, dengan ikut Zoom. Saya bersuka cita, saya sangat senang karena eh, saya mendapat kekuatan baru hari itu juga. Jadi yang saya mau saksikan hari ini, eh, saya mau saksikan kebaikan Tuhan kepada saya dan keluarga. Hmm, tahun lalu kami ada usaha di Tangerang dan kami memutuskan 2 tahun lalu dan kami memutuskan setahun yang lalu akan menutup dan tidak lagi mengerjakan usaha di Tangerang karena eh, banyak yang kita pikirkan baik dari masalah kerugian, ya nggak seimbang. Jadi hmm, kita hanya capeknya aja dan mungkin kita tidak cocok untuk usaha itu. Nah, ketika kami kembali ke Jakarta, suami juga karena memang pelayanannya pun tertunda, jadi kita fokus kembali ke Jakarta dan memutuskan eh, membuka warung. Saya buka warung di rumah dan saya kontrakkan dan rencana saya akan minta kembali dan kalau ada catering kita mulai lagi karena memang 2 tahun COVID juga dan selama kami kerja di Tangerang itu saya menutup. Akhirnya kami sepakat untuk membukanya lagi, usaha catering dan warung tadi. Tapi semuanya eh, tidak selaras selurus dengan apa yang kita rencanakan. Berat sekali. Jadi memang di sanalah timbul apa kekhawatiran yang sangat mendalam apalagi saya seorang ibu. Karena anak saya kuliah, terus yang dua SD, dan ini semua membutuhkan biaya eh, yang sangat banyak. Belum lagi waktu usaha kami banyak pinjam utang, uang ke bank, dan arisan yang lain. Jadi kekhawatiran saya sudah mulai memuncak dan mungkin perasaan saya kayak udah di leher lah nyawa saya. Jadi kemudian saya merasa eh, mau cerita sama siapa lagi ya. Saya merasa kalau saya cerita sama suami juga nggak ada jalan keluar gitu loh. Jadi karena dia juga nggak ada penghasilan. Saya bingung, saya sangat bingung sekali. Akhirnya seketika itu juga temannya suami saya juga memanggil dia ke tempatnya dan mungkin dengan
dengan kondisi kami juga, dengan doa kami juga, Tuhan membuka secara tidak sadar. Suami saya pergi ke temannya itu dan hasilnya mereka mau kerjasama dan memulai. Jadi itu pun belum saya melihat ada jalan keluar memang karena masih baru baru gabung lagi dengan temannya. Nah, saya bilang sama suami saya, eh, karena sebelumnya anak saya juga sudah bilang sama saya, "Ma, kalau kondisinya seperti ini, saya cuti aja ya," katanya. Saya mendengar itu memang udah sesak ya. Saya udah nggak kuat lagi. Saya bilang, "Enggak, pokoknya kamu harus kuliah. Kalau perlu ya rumah kita jual. Kita cari yang kecil rumahnya," seperti itulah. Jadi supaya anak saya juga semangat dan saya juga semangat. Akhirnya berjalannya waktu saya bilang sama suami, "Eh, kalau misalnya nanti Andre pada saatnya sudah minta uang sekolah, uang kuliah, tolong ya jangan bilang ke saya bilang. Karena saya nggak kuat dengarnya, mungkin saya mau langsung mati gitu." Nah, ketika itu juga dia bilang, "Kenapa kamu ngomong gitu?" Kayaknya saya nggak sanggup mendengar itu karena uang saya nggak punya dan saya nggak tahu lagi mau pinjam kemana. Saya bilang. Terus suami saya bilang, dia langsung menenangkan saya dengan firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4, saya ingat terus tuh. Saya bacakan Filipi 4 ayat 6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Memang eh, saya tahu bahwa saya juga kurang mengucap syukur eh, karena saya pikir selalu kurang ya, selalu kurang eh, dalam kehidupan kami itu. Nah, sudah suami saya eh, mengatakan seperti itu, kamu harus yakin sama Tuhan bahwa Dia memelihara kamu. Banyaklah kami cerita dan saya tenang lagi, saya tenang, saya teduh lagi, saya yakin lagi bahwa dengan Nats ini saya akan kuat dan ada jalan keluar. Puji Tuhan, sejak itu saya mau praktekkan itu uh, Nats ini. Saya mau belajar dan benar-benar saya buat tenang hati saya karena memang dari dulu saya sangat khawatir orangnya, Kak. Sehingga saya selalu stres kalau ada masalah, kalau ini nggak cepat-cepat diselesaikan, saya ribut dan stres lah. Nah, kebetulan kalau suami saya orangnya sabar ya. Jadi eh, kami itu sangat berbeda menurut saya. Tapi sesudah saya mempraktekkan tadi itu, saya tidak khawatir. Saya berdoa seperti tadi yang dibilang di Alkitab, eh, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, permohonanmu dengan ucapan syukur. Saya coba tenang. Nah, karena memang kalau saya tidak tenang, saya yang sakit. Saya sakit. Jadi saya langsung merasakan, lah anak-anak saya kalau saya sakit bagaimana ya? Ah, apa yang terjadi ya? Malah tambah parah. Jadi saya harus bisa mempraktekkan itu. Saya praktekkan, saya coba tenang dengan berdoa. Puji Tuhan, hmm, seminggu kemudian eh, kami menunggu
kami mendapat semua sudah dijawab Tuhan. Anak saya bilang, "Ma, uang sekolah saya sudah, uang kuliah saya sudah dibayar," katanya. Jadi itu kami sangat bersuka cita, kami berpelukan, eh, kami mengucap syukur, puji Tuhan. Dan di situ saya merasakan baik banget Tuhan itu. Kalau kita benar-benar mempraktekkan dan benar-benar tulus ya, fokus ya. Jadi Tuhan pasti buka jalan. Jadi saya belajar pengalaman ini, oh harus tenang ya, harus sabar ya. Benar-benar kita serahkan 100% apa yang kita uh, pergumulkan, apa yang menjadi persoalan kita. Jadi mulai dari situ juga saya belajar mempraktekkan diri juga uh, untuk selalu tidak mengandalkan pikiran saya, karena memang uh, sering sekali bagi saya dalam rumah tangga saya untuk makan saja, untuk makan minum saja, saya harus pikirkan 3 bulan atau 2 bulan ke depan apa yang kami harus minum dan makan supaya saya bisa hidup. Saya akan berusaha. Tapi karena itu saya capek, saya nggak kuat, beban terus ada gitu. Jadi, tapi sekarang dengan Nats Alkitab ini, saya mulai sadar bahwa eh, saya nggak mau lagi seperti itu. Saya mau merubah. Saya mau mempraktekkan dan meyakinkan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, eh, apa yang Tuhan janjikan. Nah, semenjak itulah banyak sekali berkat-berkat yang tadinya saya harus membayar minimal 4 juta itu uang pengeluaran untuk pembayaran, belum lagi makan. Tapi puji Tuhan, Tuhan cukupkan semua, dan sampai sekarang Tuhan kasih eh, berkat baik jasmani maupun rohani. Tuhan kasih semuanya kalau kita mau eh, duduk di kaki Tuhan dan menyerahkan semua persoalan kita yang menjadi eh, kekuatan baru untuk saya lagi di dalam Matius 6 ayat 25. Saya sangat terkesan dengan nats ini karena tipe saya orangnya khawatiran. Jadi saya cari di Alkitab uh, supaya saya bisa mengalahkan, supaya saya bisa menguasai diri saya, supaya saya bisa uh, hidup dan melepaskan apa yang menjadi kekhawatiran saya. Saya belajar dari Alkitab tentang kekhawatiran. Itu di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Eh, ini nats yang sangat baik ya, terutama buat saya, mungkin juga untuk ibu-ibu eh, atau bapak-bapak juga ya, tapi banyak ibu-ibu mungkin yang sama dengan saya, ya ini hal kekhawatiran ini saya ambil di ini ya yang ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula
akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit dan tidak menabur, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, ini eh, nats yang sangat baik bagi saya, karena saya kalau apa namanya lagi duduk nih berpikir ini nih, langsung saya ini sekarang saya langsung bilang ini, sedangkan burung saja di dalam Alkitab sudah jelas-jelas bisa makan, apalagi kita umat manusia yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kalau kita serahkan semuanya dan mau mengikut Tuhan dan mau berjalan dengan Tuhan. Itu nats yang paling saya buat sekarang ini, saya teladani, dan saya juga eh, belajar apapun persoalan hidup saya. Semenjak saat itu saya bahagia ya. Bahagia dalam hal kekhawatiran tadi saya sudah lepas. Saya sudah menang, tetapi kadang memang harus kita jadi pikirkan kalaupun ada persoalan, tapi tidak menjadi penyakit bagi saya, tapi menjadi tantangan supaya saya tekun berdoa dan supaya saya setiap masalah saya pasti serahkan dalam doa, karena bagi saya dengan Tuhan itu sangat erat. Ketika kita juga eh, apa ya, terlebih punya persoalan ataupun kita mau komitmen tadi itu dengan eh, belajar firman Tuhan dan mempraktekkan, dan komitmen itu pasti Tuhan Pak buka, perlihatkan mujizat-mujizat Tuhan bagi kita, karena saya merasakan juga ketika saya membuka diri, membuka hati dan mau melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiran, eh, saya bermimpi. Bagi saya sih mimpi ini membuat saya juga lebih yakin, karena sebelum-sebelumnya memang benar nggak ada Tuhan itu ya. Seperti itu. Makanya saya memakai akal pikiran saya. Oh, pokoknya 3 bulan ke depan uang harus ada untuk biaya di rumah seperti itu. Tapi sekarang ini saya merubah seperti itu. Saya merubah karena menurut saya itu salah. Dan nanti pada akhirnya kita capek. Nah, saya merubah, saya pasrah, saya nggak mau lagi berpikir untuk mencari uang terus, sehingga saya merasa berjalan sendiri. Nah, ketika pun saya mencoba itu, Tuhan kasih berkat-berkat eh, bagi keluarga kami. Tidak pernah kami tidak makan, semua berjalan dengan baik. Ya bulan ke bulan ya kita tidak pernah eh, apa ya, hmm, saya tidak pernah biasanya saya nangis, Tuhan bagaimana ini Tuhan, utang saya pinjam ke keluarga, saya pinjam ketika mereka tidak mau meminjamkan, saya sakit hati. Jadi itu saya merasa capek. Tapi semenjak saya praktekkan firman Tuhan ini, saya hanya kepada Tuhan menyerahkan. Tuhan, saya tidak mau memikirkan hal dunia ini. Saya banyak hal Tuhan yang perlu saya eh, butuhkan dalam hidup ini, tapi saya menyerahkan semuanya. Puji Tuhan banyak. Ada yang, oh, Mama Andre, eh,
pesan ini ya, masakin ini, masakin ini. Puji Tuhan kemarin juga hari hari Jumat kemarin ada yang pesan catering 300 kotak. Saya jalanin itu dengan keluarga, dengan teman-teman. Puji Tuhan, ya kami bisa melaksanakannya dan mendapat hasil karena memang uh, ini yang memesan ini kan hamba Tuhan. Dia ada uh, Paskah di gerejanya di Taman Bunga. Jadi memang dia menawar, tolonglah Mama Andre, aku yakin begini-begini. Jadi ya dengan kesepakatan begitu, saya mau melayani Tuhan dan saya tidak mau mahal-mahal juga untuk harga catering. Tapi semua bisa menikmati. Puji Tuhan, semua berjalan baik dan kami juga bersuka cita untuk itu. Nah, ketika kembali lagi tadi saya mencoba untuk mempraktekkan itu, saya bermimpi. Saya bermimpi dengan dalam gelombang yang sangat dalam, dahsyat. Saya di dalam perahu, saya sendiri di dalam perahu itu. eh, saya ingat, saya selalu ingat begini, yang ketika kita sudah tidak sanggup lagi, saya berdoa. Saya bilang 3 kali saya mau memanggil Tuhan, tolong saya Tuhan. Karena memang ombak ini sudah mau menutupi kapal perahu saya itu. Saya tidak khawatir, saya tidak berusak-berusuk lagi. Aduh, mati aku enggak seperti itu. Saya hanya melihat ke atas, saya hanya berdoa bilang, saya membayangkan Tuhan ada di depan saya. Tapi saya memang menutup mata. Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya kalau melihat ombak itu saya udah nggak kuat lagi sebenarnya. Makanya saya tutup mata saya. Saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Sampai saya 3 kali. Memang saya waktu berdoa itu memang berat sekali. Tapi saya terus panggil Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Benar saudaraku. Ini saya saksikan benar saya tertegun bangun. Dia datang dengan jubah putih dan eh, hanya melihat saya, langsung saya diraih, digendong, dipeluk saya. Hari itu saya langsung enak banget gitu loh. Jadi, wah, saya yakin ada Tuhan datang gitu. Jadi, eh, sungguh luar biasa ketika saya bangun. Saya melihat Tuhan Yesus, saya bilang, saya ditolong. Hari itu saya sungguh bahagia. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi hari itu jawab pertanyaan saya juga yang lalu-lalu, ada nggak Tuhan Yesus ya? Nah, saya disempurnakan dengan mimpi ini bahwa benar kita kalau sudah bertemu dengan Tuhan sungguh luar biasa, sungguh indah. Benar-benar hidup saya uh, sungguh bahagia karena uh, mungkin tidak semua seperti saya bertemu seperti itu. Dan ketika saya juga mendapat kelegaan itu, eh, Tuhan yang menjawab apa yang menjadi persoalan saya dalam mimpi tadi itu. Nah, semenjak itulah juga saya banyak menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan sangat banyak. Ketika saya meletakkan diri di kakinya, di bawah kaki salib Tuhan, ketika saya eh, tidak mengandalkan kekuatan saya lagi, Tuhan menolong kita dan saya mau mm, bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita dimanapun sebenarnya eh, sangat banyak yang mau kita saksikan sehingga mereka juga ikut merasakan bahwa Tuhan ada, Tuhan sangat baik kalau kita datang kepadanya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sharingkan pagi ini. Mudah-mudahan
apa yang saya saksikan, apa yang saya rasakan. mm, em, Mudah-mudahan semua kita juga yang ada di Zoom ini ikut merasakan bahwa Tuhan sangat baik bagi kita. Jangan khawatir dan teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan selalu bersama kita kalau kita merendahkan diri di hadapannya. Terima kasih. Amin. Oke, haleluya, haleluya. Terima kasih Bu Dewi buat kesaksiannya. Ya, kami diberkati. Ya, yang tadi yang pertama tentang khawatir ya, ibu-ibu suka khawatir apa yang mau dimasak, apa yang mau dimakan, apa untuk besok dan lusa. Ya, padahal Tuhan berkata, hari ini cukup hari ini, kekhawatiran hari ini. Besok lain lagi ceritanya ya. Kita belajar terus ya, kami diberkati dengan kesaksiannya. Dan tadi juga dibilang diumpamakan seperti burung ya, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi Tuhan pelihara. Itu yes ya. Jadi teruslah. Yang penting kita berjalan setia dengan Dia, andalkan Dia, libatkan Dia, apapun itu, mau kemana pun itu ya. Sebelum melakukan, serahkan dulu, nanti Dia akan berikan hikmat ya. Oke, terima kasih ya. Ada istilah begini dalam pemuritan, dibuka satu pulih satu. Artinya gimana? Nah, ini Bu Dewi membuka tentang keuangan, ya, keuangan dan mengikuti juga masalah hati. Nah, kalau kita sudah buka keuangan itu, kita percaya nanti itu akan pulih, ya, karena tadi tidak ada lagi khawatir. Jadi Tuhan buka tingkap berkat nanti untuk terus pulih dalam keuangan dan juga pulih dalam hati dan juga mengikuti yang lain hubungannya. Oke, semangat terus Bu Dewi, Tuhan berkati ya. Oke, sekarang kita mau dengar juga kesaksian teman kita, saudara kita yang luar biasa juga ya. Nah, jangan gini. Ini kesaksian ini saya ingatkan, ini bukan jadi bahan ini ya. Bukan jadi, jangan terintimidasi nanti saya diceritain, jangan. Ini justru kita berbagi hidup bagaimana Tuhan pelihara kita ya. Jadi itu tadi, kalau kita buka nanti itu kita pulih, kita lega dan kita mendoakan bersama-sama ya. Oke, itu pesan saya. Silakan, kita mau dengar yang kedua dari ibu yang luar biasa dari seberang ya, Ibu Ernita Silaban. Silakan Bu Ernita, dibuka mic-nya, bersaksi. Yuk, Tuhan memberkati. Halo. Ya. Ya, oke, udah minum dulu. Minum dulu, tarik nafas. Oke, silakan mulai. Jadi diam. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Kia. Pertama-tama apa namanya, tidak mau fokus ke permasalahannya, tapi di sini saya mau membagikan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan melewatinya. Ya, walaupun namanya hidup nggak ada henti-hentinya juga ya, maksudnya pasti ada aja yang jadi pergumulan dalam hidup atau masalah apapun istilahnya. Saya mau menceritakan sedikit aja ya. Bagaimana waktu awal-awal berumah tangga seperti itu. Dan di sini bukan apa namanya ya, awalnya ya baik-baik aja. Terus pernah mengalami yang namanya bagaimana adanya orang ketiga itu. Orang ketiga di sini bukan wanita idaman lain seperti itu ya ibu-ibu, tapi bapak ibu, tapi apa namanya, bagaimana ketika ya mungkin ini bukan ini sih sebenarnya, bukan masalah yang baru-baru ya, udah masalah klasik dari zaman dulu, bahkan di Alkitab pun sebenarnya ada tertulis ya masalah dalam rumah tangga itu. Tapi yang mau saya saksikan di sini bagaimana Tuhan memberikan kekuatan ya, walaupun saat itu
kekuatan yang saya dapatkan itu ya paling lewat menangis seperti itu ya. Menangis dan pada saat itu kondisi saya juga kurang fit, kurang sehat, sakit gitu. Tapi lewat dukungan, doa-doa orang-orang sekitar terdekat dan keluarga yang saya yakin juga pasti mendukung saya, ya semuanya terlewati. Semangat. Ayo, ya lanjut ya. Yaitu ayat ya ayat yang menguatkan pada saat itu. Ya mungkin ayatnya udah biasa ya kita dengarkan, yang tertulis di Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terus yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, amin ya. Amin akan firman-Nya. Benar, saya itu menyadari, oh iya, ya walaupun secara manusia kita ngerasa nggak mampu ya, rasanya Tuhan nggak kuat seperti itu. Tapi balik lagi ke firman-Nya, ya pencobaan saya ini dibanding pencobaan yang udah tuh yang udah dialami Tuhan untuk menebus saya, untuk melepaskan saya dari segala belenggu permasalahan, pergumulan. Tuhan udah lebih dulu mengalaminya seperti. Jadi itu aja mikirnya ke situ. Oh iya, Tuhan akan menguatkan, akan memampukan, dan pasti selalu menyertai, walaupun mungkin saat itu kita kayak seperti merasa Tuhan kok izinkan, Tuhan, seperti itu. Kadang-kadang tanpa disadari kita membandingkan kehidupan kita dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar, melihat yang hubungannya antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, suami istri, seperti itu. Saya rindu seperti itu, Tuhan, seperti itu. Karena saya percaya lewat hubungan yang seperti itu kita terberkati dan berkati. Tapi balik lagi disadarkan, tidak semua orang mendapatkan cerita hidup yang sama, yang mungkin ya bukan mungkin, yang semua orang yang menginginkannya lah. Siapa sih yang nggak ingin hidupnya bahagia, rukun, damai, harmonis, seperti itu. Tapi balik lagi diingatkan seperti itu, ya sabar aja gitu. Tuhan ingin kamu kuat, ya kan. Saya mikir yang menguatkan itu ya seperti itu. Tuhan balik yang tadi, yang tidak melebihi itu sih, yang ini kata-kata tidak melebihi kekuatan manusia, seperti itu. Ya saya imani itu, saya percaya ya, walaupun secara manusia jujur merasa nggak kuat, nggak ini, tapi mikir lagi, yakinlah
kamu pasti bisa. Seperti itulah yang menguatkan. Bisa kok, bisa. Jangan berpikir sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, terus berharap sama Tuhan, terus libatkan Dia, itu yang selalu mengingatkan dalam hati, dan terus mengingatkan untuk selalu ya serahkan sama Tuhan. Terus saya mau bagikan, ada lagu, mungkin udah pernah dengar, lagu Kidung Jemaat sih, di nomor 436. Ini juga sangat menguatkan, mudah-mudahan bisa memberkati. Lawanlah godaan. Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.